Assalamualaikum, aku Diahco dan bisa dipanggil dengan Bu Diah yang akan menemani kalian belajar di rumah saja. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang bahaya merokok dan juga dampaknya. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru, kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok, sekarang juga. Nah, sebenarnya apa sih pengertian rokok itu? Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang biasa dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung. Nah, asal kalian tahu, rokok merupakan pabrik bahan kimia yang berbahaya loh. Hanya dengan menghisap sebatang rokok saja dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Rokok juga termasuk zat adiktif loh, karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan juga dependensi atau ketergantungan bagi orang-orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nabza atau narkotika, psikotropika, alkohol, dan juga zat adiktif. Wah, ternyata pengguna rokok tidak hanya orang dewasa loh. Terdapat perokok remaja juga yang terus meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional atau Riskesdes tahun 2018, prevalensi perokok pada remaja usia 10-18 tahun mengalami peningkatan 1,9% pada tahun 2013 dan naik sampai 7,20% ke tahun 2018. Wah, ternyata naiknya cukup banyak juga ya. Hayo, ada yang pernah dengar nggak berita tentang balita ini? Ya, Ardi Rizal, seorang balita yang sudah merokok pada usia 18 bulan sampai usia 2 tahun. Dia bisa menghabiskan 40 batang rokok dalam sehari. Wah, gimana ya tuh ya? Menghilang dari pemberitaan, bagaimana sih kabar Ardi sekarang? Sebelumnya, Ardi diketahui sempat meninggalkan Pulau Sumatera untuk menjalani terapi psikososial di Jakarta. Ia juga dikabarkan berhasil mengatasi kecanduannya terhadap rokok. Wah, selamat ya. Tapi kabarnya bocah itu sekarang malah menghadapi ketergantungan terhadap yang lain, yaitu dia doyan makan. Gak apa-apa sih, yang penting jangan sampai obesitas aja ya. Merokok beresiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri atau bisa disebut dengan perokok aktif maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok, bisa disebut dengan perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Nah, ketika kita berada di dalam satu ruangan yang sama dengan orang yang merokok, lebih baik kita bisa menegurnya dengan sopan yang tentu, atau kita bisa berpindah ke tempat yang terhindar dari asap rokok. Merokok sejak usia remaja perlahan bisa mengalami penurunan fungsi paru-paru. Dengan menurunnya fungsi paru, remaja akan lebih rentan terkena penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK, TB paru, hingga kanker paru-paru. Perokok beresiko terkena TB paru lebih besar 2-5 kali lipat dibanding yang tidak merokok. Asal kalian tahu, di dalam rokok terdapat zat beracun yang banyak banget loh. Salah satunya adalah aseton atau cairan pembersih kuku, dan juga hidrogen cyanida, zat yang ada di racun tikus, dan juga zat-zat yang lain yang sangat-sangat berbahaya. Ngeri banget kan kalau sampai zat-zat itu masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, ada 4 penyakit akibat merokok. Yang pertama, penyakit paru-paru. Asap rokok menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, pneumonia, dan kanker paru-paru. Yang kedua, penyakit hipotensi dan organ reproduksi. Bahan kimia pada rokok bisa mengurangi produksi sperma dan juga kualitas sel telur. Yang ketiga, penyakit lambung.
Asap rokok yang masuk ke pencernaan akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Dan yang keempat, resiko stroke. Perokok aktif rentan terkena stroke karena efek samping rokok menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Wah, nggak main-main ya penyakit akibat merokok. Jadi, jangan coba-coba. Ih, gambar apa tuh? Kenapa ngeri-ngeri semua ya? Itu adalah dampak asap rokok bagi kesehatan loh. Asap rokok, asapnya doang. Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Rata-rata, satu perokok per tahun menghabiskan 2.592.000 untuk membeli tembakau. Ada 5 kiat supaya tidak mulai merokok untuk kalian-kalian yang belum merokok ya, dan jangan sampai merokok. Hahaha. Yang pertama, tahanlah rasa ingin tahu kalian. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang tidak merokok. Yang ketiga, hindari aktivitas yang melibatkan rokok. Yang keempat, usahakan untuk selalu sibuk. Dan yang kelima, berbanggalah sebagai orang yang tidak merokok. Bagaimana sih remaja menghentikan kebiasaan merokoknya? Ada kiat-kiat suksesnya juga nih. Yang pertama, tekad batin yang kuat. Buat daftar alasan berhenti merokok untuk menguatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif dan yakin untuk berhasil berhenti merokok. Dan yang ketiga, atur target waktu. Berhenti merokok tidak bisa langsung begitu saja. Pasang target waktu dan kurangi merokok sedikit demi sedikit. Keempat, dukungan teman dan keluarga. Mintalah bantuan teman dan keluarga untuk mengingatkan agar tidak merokok. Yang kelima, kegiatan positif. Cari kegiatan yang dapat membuat lupa untuk merokok seperti kegiatan olahraga. Ternyata banyak banget loh manfaat berhenti merokok. Simak tabel di atas ya. Oke, sekian video tentang bahaya merokok dan juga dampaknya. Pesan yang bisa diambil adalah lindungi dan sayangi diri Anda serta orang di sekeliling Anda dengan berhenti merokok. Nah, sampai di sini video pembelajarannya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di sini. Kalian tulis kalian mau belajar apa untuk selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe di sini dan juga like. Dan juga sebarkan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.